Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Minum sama yang itu ya. Nah, minum semuanya deh. Nanti doanya Maria. Maria mana sama juga. Kamu kan nggak usah minum. Sallallahu ta'ala aidan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahu. Alhamdulillah kita Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu mengikuti aturan Allah dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sampai akhir ayat kita istiqomah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui seperti di dalam surat 6 ayat 115. Wa in tujib aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi inna wa ilhum la yusli. Asih bang. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain ialah mengikuti perasaan berdusta. Kemudian dilanjutkan dengan surat ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yughranaka taqallubal ladzina kafaru billah. Janganlah sekali-kali kamu terpercaya oleh kebiasaan orang-orang kafir bergerak dalam. Nah, untuk selanjutnya mari kita baca. Silakan baca. Baca sini. Surat ke-61 ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu tidak kamu kerjakan? Surat ke-61 ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah, maka kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan bersama-sama. Kita memohonkan kehadapan Tuhan Allah, semoga kita diberikannya taufik dan hidayah dan inayat supaya terhindar dari watak dan sikap orang yang disinyalir oleh ayat suci ini, karena dihindari mengatakan apa yang tidak dibuat, maksudnya mengatakan yang baik
baik yang diridai Tuhan. Ya, seperti di dalam surat 61, surat Shaf ayat 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu tahu? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu tahu. Jadi yang disindir oleh Allah orang beriman, dia mengatakan tapi dia tidak kerjakan. Jadi kalau orang mengatakan tidak dikerjakan, nah itu adanya pembual atau pembohong, ya. Itulah disebut dengan Allah benci bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi tidak boleh. Jadi mengerjakan sesuatu, mengatakan harus berbuat sesuai dengan apa yang kita. Misalnya, ya, Anan kerjakan PR. Kata si Anan, oh iya saya kerjakan, tetapi tidak dikerjakan. Nah ini berarti hanya mengatakan mengerjakan doang, tetapi tidak dikerjakan. Ternyata di sekolah diserap karena tidak mengerjakan PR. Ya, bersama-sama kita memohonkan kepada Tuhan Allah, semoga kita diberikan taufik dan hidayah dan ingat supaya terhindar dari watak. Nah, watak yang tadi, watak pembohong itu, sikap yang disinyalir kayak sisi tadi. Karena watak orang berbohong itu disinyalir oleh Allah. Ya, karenanya hindarilah mengatakan apa yang tidak diperbuat. Maksudnya mengatakan yang baik-baik yang diridai oleh Allah. Kalau mengatakan yang baik-baik, kerjakan yang baik-baik juga. Kalau tidak bisa mengerjakannya, jangan dikatakan. Kita lanjut. Apa lagi? Baca nih. Bang, mulut penuh. Tapi kembali kita kepada yang diajari oleh manusia wajarlah terlebih dahulu mohon izin Tuhan Allah untuk mengucapkan kalau tidak didahului dengan permohonan kepada Allah padanya, maka yang seperti ini adalah jadi sisi Tuhan Allah pencuri pun dapat berhasil, tapi umat Muhammad SAW jangan jadi murid baik di sisi Tuhan Allah maupun di sisi manusia. Ini lanjutan penjelasan dari surat 2, surat yang tadi 61 ayat 2 dan 3 tadi. Kembali kita kepada hal-hal yang dihajati oleh fitrah manusia, yang dihajati oleh fitrah. Siapa yang dihajatinya? Maka wajarlah terlebih dahulu memohonkan izin kepada Allah untuk mengusahakan ini. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu itu minta izin kepada Allah apa dengan apa yang kita usahakan. Apa yang diizinkan? Ya, tanpa sepengetahuan Allah kita mengerjakan sesuatu ya pasti sia-sia. Jadi kalau tidak didahului ya dengan permohonan kepadanya, ya didahului dengan permohonan kepada Allah, sama dengan kita pergi ke sekolah, nanti mau pergi sekolah, Bu, saya mau pergi, nanti mau sekolah ya, nanti permohonan izin, ya, cium tangan. Maka yang seperti ini adalah pencuri di sisi Tuhan Allah. Pencuri pun dapat berhasil. Tetapi umat Muhammad, ya, umat Muhammad ini kita ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah pencuri. Nah, jangan jadi pencuri baik di sisi Tuhan Allah maupun di sisi manusia. Apa itu pencuri? Pencuri dengan perkataan-perkataan yang manis saja tetapi tidak mengerjakan. Lanjut. Baca.
Tim. Ada tim. Mencuri berbagai ini. Per- Nah, dah. Mencuri milik kepunyaan manusia tidak baik, apalagi mencuri kepunyaan Tuhan Allah. Mencuri itu bermacam-macam tingkatnya, tetapi pencuri yang paling jahat adalah mereka yang tidak menggunakan kebahagiaan dan sifatnya misalnya rahman diri pada Tuhan. Ya. Mencuri kepunyaan manusia. Ya, mencuri kepunyaan manusia itu tidak baik. Misalnya baca nih mencuri makanan Bang Hati tidak baik ya. Apalagi mencuri kepunyaan Tuhan Allah. Jadi mencuri itu bermacam-macam tingkatnya. Tetapi pencuri yang paling jahat adalah mereka yang tidak menyempurnakan rukuk atau pengabdiannya dan sujud untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Jadi kita menyerahkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu ada rukuk dan sujud. Sujud pengabdian. Ya, rukuk artinya mengabdi, benar-benar melakukan sesuatu. Kemudian sujud itu menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Apa yang kita serahkan? Setelah kita melakukan laksanakan itu, kita berserah diri kepada Allah, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang baca yang membaca ya. Baca. Ya, baca. Hadis yang hadis diriwayatkan Ahmad dari Qatadah maksudnya manusia pencuri yang sejahat-jahatnya ialah tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, ini dibaca ada ceritanya ya. Jadi hadis mengatakan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Qatadah maksudnya ialah manusia pencuri yang sejahat-jahatnya ialah tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sedang bawa Maryam ya. Yang baca ya. Maryam baca. Nah, Maryam dibaca nih. Ingatlah. Yom. Ingatlah. Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada Maryam. di langit, bisa deh. Di langit, di bumi, ingatlah sesungguhnya Yang keras suaranya. janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, ya. Iya, Maryam.
Nah, jadi kata Maryam ini di surah 10 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal Allah ya'lam. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Punya Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya, ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kabel. Kita lanjut ya. Gak ada casan. Ada. Ini Gak ada colokan juga. Jelas Allah adalah wajah bagi orang yang bertuhan kepada Tuhan Allah sendiri dan mengusahakan untuk apa jam sampai lebih lebih dahulu ke dua melalui suatu permohonan atau kesepakatan. Jelas ya, semua kepunyaan Tuhan Allah itu adalah wajar bagi orang ya. Kepunyaan Tuhan Allah itu adalah wajar bagi orang yang bertuhan pada Tuhan Allah yang mengambil dan mengusahakannya kepunyaan Tuhan Allah. Jadi boleh wajar kalau dia mengambil dengan cara yang benar, tanpa terlebih dahulu dengan keizinannya melalui suatu permohonan dan permintaan. Jadi manusia itu berusaha dan berdoa. Lanjut. baca itu. Tentu tidak wajar Tuhan Allah tidak akan mempedulikan orang yang mengambil atau membuat kebutuhannya tanpa terlebih dahulu berminta atau berdoa kepadanya. Mungkin Pak, palanya. Alangkah sungguhnya kalau diri kita tiada dipedulikan orang lain. Apalagi kalau tiada dipedulikan orang yang menjadikannya yaitu Tuhan. Jadi kalau yang wajar tadi mengambil kepunyaan Allah itu adalah berusaha dan berdoa. Dan tidak wajar suatu Allah tidak akan mempedulikan orang yang mengambil atau mengharap kepunyaan Allah itu tanpa terlebih dahulu meminta atau berdoa kepadanya. Nah, jadi setiap orang yang akan melakukan sesuatu pekerjaan diawalilah dengan niat berdoa kepada Allah, ya. Alangkah sedihnya kalau dirinya kita tidak mempedulikan orang lain. Apalagi sudah mengambil kepunyaan Allah, tidak mempedulikan orang lain. Orang lain sudah miskin, berharap untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak peduli lagi. Tuhan Allah, hak Allah yang ada di langit dan di bumi itu diambil sama dia, dikerok, dijual, atau diambil untuk kepentingan kebutuhan keluarganya. Apalagi kalau tiada mempedulikan orang oleh yang menjadikannya, yaitu Tuhan Allah. Jadi kalau kita punya kebun kita rawat, kemudian berbuah kebun itu, kemudian kita menuntut hasilnya karena usaha kita sendiri. Tetapi kebun kita, buahnya diambil oleh orang lain, maka kita pasti marah kepada orang itu karena dia tidak ada mengusahakan segala sesuatu, tahu-tahunya panen aja. Ya, kita lanjut. Oh, pegawai itu. Ada orang baca. Boleh sampai weh. Mengambil, memiliki dan menggunakan kepunyaan Tuhan tanpa terlebih dahulu meminta kepadanya, Tidak bisa.
kita tidak anggap kedudukannya, maka juga Tuhan Allah menghukum bahwa orang yang seperti itu adalah juga orang yang menistai agama Allah. Karena pendusta terhadap agamanya niscaya divonis dalam bentuk siksaan. Jadi mengambil dan memiliki, kita mengambil dan memiliki lagi. Sudah diambil kepunyaan orang lain, kemudian dimiliki, ya kan? Misalnya mengambil motor orang masa tetangga kita miliki lagi dan menggunakan sesuatu kepunyaan Tuhan Allah sama dengan tuh. Kalau kita mengambil hak-hak orang lain di muka bumi ini adalah kepunyaan Allah itu tanpa terlebih dahulu meminta kepadanya, di samping juga di samping berakibat tidak akan mempedulikannya. Jadi oleh sebab itu kita peduli terhadap siapa yang memiliki itu, siapa yang punya. Maka juga Tuhan Allah itu menghukum. Ya, Allah akan menghukum bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang mendustai agama Allah. Jadi kalau orang pembohong itu mendustai agama Allah. Karena pendusta terhadap agamanya niscaya divonis dalam bentuk siksaan. Jadi orang berdusta harus dihukum. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Besok kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.